Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Meliati Rimel Channel. Kali ini kita akan membahas tentang proses pencernaan pada hewan pemamah biak atau hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia disebut juga hewan pemamah biak. Artinya, hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak antara lain sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Makanan dari hewan-hewan tersebut adalah tumbuhan, misalnya rumput dan daun-daunan. Nah, berikut ini adalah organ-organ pencernaan hewan pemamah biak. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat gigi seri, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Fungsi dari gigi seri yaitu memotong makanan, dan fungsi dari geraham yaitu mengunyah makanan, sedangkan fungsi lidah yaitu mendorong makanan ke kerongkongan. Selanjutnya yaitu kerongkongan, berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Jadi, makanan yang telah dikunyah di kerongkongan akan disalurkan melalui kerongkongan ke lambung. Selanjutnya yaitu lambung, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, rumen. Rumen adalah bagian lambung yang berfungsi untuk tempat makanan masuk dari mulut ke dalam rumen. Jadi, ketika makanan masuk, maka langsung masuk ke rumen atau perut besar. Selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala. Sebagian makanan masuk ke dalam retikulum. Di rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme yang mencerna selulosa. Makanan dibawa kembali ke mulut dan ditelan berulang kali untuk memecah serat. Selanjutnya yaitu omasum atau perut kitab. Dari mulut, makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Di sini, air dipisahkan dari makanan. Bagian lambung yang terakhir yaitu abomasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan di dalam abomasum. Organ pencernaan berikutnya yaitu usus halus. Makanan dari abomasum akan masuk ke usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir, anus. Sisa-sisa makanan dari usus halus dan usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Nah, berikut ada videonya ya. Disimak baik-baik. Sadar nggak? Jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari.
Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Hewan ruminansia telah memainkan peran besar dalam menyediakan makanan bagi manusia, dan karenanya banyak diternakan untuk daging dan produk lainnya. Hewan ruminansia adalah bagian berharga dari rantai makanan manusia, karena mereka memiliki kemampuan untuk mencerna tanaman tertentu yang tidak dapat dicerna oleh mamalia lain. Di lain sisi, hewan ruminansia juga menjadi subjek perdebatan mengenai peran mereka dalam perubahan iklim, karena kemampuan mereka memproduksi metana, yang dikeluarkan melalui sendawa dan kentut mereka. Peneliti menduga, metana dari ruminansia turut berperan memicu perubahan iklim dan global warming. Farting cows produce up to 18% of the world's greenhouse gases. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di Alam Semenit episode berikutnya. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berreproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista.
Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat, menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali mamahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Nah, ini adalah video animasi di dalam perut hewan. Simak ya.